Welcome to Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Selamat pagi pemirsa. Back again with us. Yes, tapi kita harus bersyukur dulu setelah melihat video tadi. Ada orang-orang di luar sana yang sekolah itu harus nyebrangin jembatan kecil sekecil itu, ya ampun. makanya. Dan juga doa terbaik untuk wilayah lain. Tadi ada kebakaran, ada puting beliung juga. Semoga lekas pulih. Amin. Yes, gak kerasa nih. Ini udah Oktober lagi. Iya bentar dong. lagi Desember, bentar lagi 2020. Udah Oktober lagi, sorry. November, November, Pak. sorry, ya November. ampun, pagi-pagi Bentar udah lagi mulai 2026, 2027. Makin tua aja kita. Kok yang dipikirin malah itu, Pak? Iya, itu yang dipikirin. Ya udah. Tapi sebelum itu, sebelum kita seru-seruan bareng nih ya. Yes. Ini akan ada anak asuh aku Lah, yang akan membantu keseruan kita di pagi hari ini. pelan-pelan aja, Pak. Anak asuh. Yes. Kamu udah punya anak asuh. Kalau kita tua-tua, ini muda-muda. Oke, kalau gitu Ya. capcus. Kita langsung persembahkan sukses, lancar aja, Kay. Let's go. Let's go. OMG, fun banget. Pak, Bapak, itu kan berantakan Gokil loh, rambutnya kan? gokil. Wah, Keren banget. gokil bro. Pak Mai. Lagi dong. Iya, Pak Mai udah selesai, kemana aja? Ngapain? Gak pantas. Gak cocok. Tadi saya lari-lari Pak kemari Pak, denger-denger rame-rame, saya pikir ada hajatan. Iya, Pak Mai hajatan juga telat mulu. tadi kita bisa seru-seruan bareng sama Mai. Soalnya yang saya tahu hajatan tuh nggak ada band-band punk kayaknya. Ada, saya baru pulang ini mau kemari lagi makanya. Bang Mai biasanya dangdutan kalau hajatan. Iya. Sukses lancar rezeki, kita sambil sarapan di sini dong. Iya. Sukses lancar ya Pak. Rezeki. Kirain nama bis Pak tadi Pak. Kirain nama toko Bandung bangunan juga ya, Pak ya? Gokil. Tapi sebelum ini, Pengen tahu udah Pak. Salah, ya elah. Jangan Udah Bapak dulu. udah ngelawak aja, kita nggak bakal sabar. cari tahu dulu tentang siapa mereka sebenarnya. Kita lihat videonya dulu. Let's Ini go. dia. Check it out. Datang ke kantor polisi. Sukses lancar rezeki. Ini bukan nama toko bangunan ya pemirsa pagi-pagi seru. Melainkan nama sebuah band yang personilnya adalah remaja yang masih duduk di bangku SMA. Walaupun masih pelajar, tapi band pop punk asal Bekasi ini lagi jadi perhatian para penikmat musik tanah air loh. Mahes di vokal dan gitar, Jalil pembetot bass, dan Bum Bum penggebuk drum. Mereka memberi nama bandnya Sukses Lancar Rezeki. Mau lihat penampilan mereka secara langsung? Yuk kita saksikan langsung di Pagi-Pagi Seru yang pasti seru. Ke pasar bareng Mak. Udah tahu kan? Udah. Cakep. Enggak, Bukan pantun, judul ini lagu. kan judulnya. Judul lagu. Ceritain dulu dong, itu kenapa? Iya, siapa yang namanya Mahes tuh tadi yang ciptain dia tuh? Saya. Pak, yang ciptain Pak. Saya sih yes. Oke. Itu penjurian, Kalau sebelah sana siapa? Aku Jalil. Aku no. Enggak ya? Satu lagi. Bombong. Oke. Gimana, Sen? Ini boleh diceritain nggak lagunya tadi tentang ke pasar bareng Ma itu? Kok gimana sih? Relate semua nggak sih? Kayak tiap mau ke pasar bareng mak, mau beli mainan, terus kayak, ma beli ini, nggak boleh, ma mau itu, nggak boleh. Bang, nggak dijual kan bang? Nggak dijual, aduh mentok gua. Mentok. Cicilan sih Iya, lu. relate sih memang itu semua. Masih pagi. Semua anak-anak pasti pernah kayak gitu tuh. Tapi Iya. itu berarti dari kisah nyata ya rata-rata lagunya? Iya, hampir semuanya. Udah berapa lagu berarti tuh kalian? Total 14. Total 14. 14 lagu Total dan semuanya. Judulnya emang kocak-kocak semua ya kayak gitu. Ya. 14 itu yang bikin siapa? Siapa sih? Siapa sih, guys? Siapa sih guys? Baru validor. Songong banget. Halo, ya. siapa sih, guys? Saya. Ada fun and fact Pak. Apa? Ada fun and fact. Nih, Apa tuh fun efeknya Bang Mai? sahabat sejak kecil Pak. Oh iya. Disunatnya bareng-bareng kali ini. Iya. Beneran? Disunatnya bareng-bareng. Iya, ini kita berdua sunat bareng. Dia nggak diajak. Oh, kamu yang sunatin? Kok bisa barengan gitu? Kan kita dari pengajian. Kita dari satu pengajian dari kecil kan. Terus juga Pengajian apaan, sorry? kita dari Suryalaya. Suryalaya Oh Bandung. pesantren. Iya, pesantren. Tapi jadi itu dah pokoknya di Bekasi diperbolehkan buat bikin tobat tapi dengan cara Suryalaya gitu. Terus habis itu ya udah bapaknya pada nongkrong, kita lahir ya udah dari orok udah ngeliat dua orang ini. Kenalannya pas orok ya? Udah orok Berdua gitu. kan? Oh, Sampai masih sunat barengan. Iya, sampai sunat bareng dua nih berdua. Sekarang SMA
bareng juga? SMA beda-beda. Beda-beda. Tapi memang orang tua kalian tuh pada di Suryalaya itu? Iya. Ya, semua. Itu tuh dengan tujuan? Dengan tujuan ya pengen tobat. Soalnya dari narkoba, dari minum gitu ya dan lain-lain gitu akhirnya. Oh gitu, jadi sahabatannya karena itu Papa ya? kalian juga sahabatan? Sahabatan gak ya? Iya. Sahabatan gak ya? Sahabatan. Gitu banget dah. Asik banget, tapi rata-rata lagu-lagu kalian memang dari hal simpel ya? Iya. Yang gua tahu itu Maling tuh. Maling. Lagu yang lahir pertama tuh lagu apa? Cantik tapi bau. Kok ngerasa kayak... Nah, yang ini cantik tapi wangi kalau yang ini. Biasa aja kali. Cantik tapi wangi. Oh kayak gitu. Cantik tapi bau, terus kemual, terus dan lain-lain kebelet dan sisanya gitu. Toilet sekolah. Itu semua kisah nyata semua berarti? Kisah nyata Curhatan kamu? Iya, curhatan. Tapi kok lagunya durasinya kayak cuman segitu ya? Iya, kalian Pendek malas banget. bikin lagu atau gimana? Lo jelasin biar nggak capek. Kalau manggung nggak capek. Dikasih ya SLR main 45 menit ya. Aduh, 45 ngapain gitu. Ngapain gitu. Terus kalau kayak gitu gimana tuh? Gimik-gimik dibanyakin tuh? Iya, gimik-gimik banyakin ngobrol. Satu lagu durasinya berapa lama? 30 menit paling lama 2 menit di album. 2 menit. Paling Jadi lama gimana 30 menit apa 2 menit nih? Lu mau ngejokes ya? Ini ada lagu judulnya Asgar. Itu lagu sebenarnya 29 detik lagunya. Tapi kalau manggung, Tapi kalau manggung ngomongnya lagu paling lama. Jadi kayak lagu paling lama sukses lancar rezeki berdurasi 30 menit. Ya siap pegel gitu. Terus tadi masih gitu doang gitu. Makin penasaran aja sama Iya. sukses lancar rezeki ini udah kayak nama PT nih. Dia Pak, Famous juga, Pak. cantik tapi bau, langsung mual Pak. Ya, Gitu tapi nyambung Pak. sebelum kita lanjut obrolannya, kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya, oke, nggak Tetap sabar. di pagi-pagi seru. Pasti seru! Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru! Bang, pedes nggak bang? Tapi kita dengan segala keterbatasan yang tadi kita lihat, ini kan kita harus bersyukur nih, makin bersyukur aja nih. Apalagi Amin. di sini udah ada Alhamdulillah. sukses lancar rezeki nih. Betul. Amin. Jiwa-jiwa muda. Tapi ngomong-ngomong kita belum nanya nih, kenapa namanya unik banget, sukses lancar rezeki. Kayak nama PT bener tuh, kayak nama PT. toko bangunan juga. PT jual beras, toko bangunan, bis, apalah itu semuanya dah. Furnitur gitu. Iya, kenapa Karena kita percaya nama membawa doa. Widih, Nama membawa doa. bijak juga. Jadi setiap kita di panggung ngomong sukses lancar rezeki, orang-orang pada ngomong amin biasanya. gitu. Sukses lancar rezeki! Amin! Sukses lancar rezeki! Amin! Gitu. Pokoknya kita sukseskan semua pada hari ini. Amin. Semuanya ya. Ada Pak RT. Kalian masih SMA kan? Iya. Tapi vokalisnya nyentrik banget tuh, emang boleh Oh ditindik iya di SMA? bener tuh. Bohongan. Oh, Ya bohongan, ya bohongan. Bohongan. Itu guru-guru ya, jadi ini hanya gimmick aja ya? Gimik. Untuk perform aja. Biar ice breaking nih emang sebenarnya. Biar lucu. Biar keren, biar keren. Biar lucu. Biar ya. lucu. Kalian kan Di Zoom lagi. Kalian kan sempat pengajian itu ya? Ah. Berarti sisi religiusnya sebenarnya ada juga dari Iya, kalian kan? benar. Kalian pernah bikin lagu religi gak sih? Mokel termasuk gak sih? Mokel. Mokel tuh apa sih? Itu ceritanya tentang apa? Mokel batal puasa. Itu spesial Ramadan. Terus emang lagunya tentang apa? Kayak gimana lagunya? Jangan mokel, jangan mokel. Mokel panjang lagi lagunya. Ya, mokel gitu-gitu doang isinya. Iya. Udah. isinya penyesalan karena Ya penyesalan. Oh, penyesalan karena mokel. orang tua ya. Orang mau bisa diledekin gimana sih? Ini yang paling tua ya? Gua aja yang nulis gak tahu loh. Tapi dari kalian kan udah berjalan lama nih ya. Ya. Itu untuk mempertahankan persahabatan dari kalian Iya gimana? lagi. Ya ketawa mulu sih. Ya bercanda aja terus. Pernah berantem nggak? Apa? Ribut. Gara-gara apaan sih lagunya pendek Mau betul? sekarang? Jangan. Sekarang dong. Kalau masalah lagu nggak pernah, kita mah cuma dapat lagu ini, oh ya udah boleh ya masukin aja dulu gitu. Nanti kalau Nanti kalau apa sih namanya gue lupa lagi. workshop itu Workshopping udah. Oke. kita mau rekaman gitu kita ini lagi. Dia suaranya wibawa Pak Wibawa. Sekali ngomong. Semuanya Lagi bindeng ini, lagi bindeng. Suaranya sesuai alat Lel, musiknya. bindeng di hidung bukan di tenggorokan, Lel. Boleh. Pengaruh juga Bang. Boleh ya, boleh ya. Boleh dong. Boleh, Coba boleh. dong minum sambil minum sambil minum. Maes, Jalil sama Bom. Judul lagu, lirik, musik, itu yang nentuin siapa, terus kenapa judulnya semprit-emprit kayak begitu. Tadi udah kan?
Belum. Oh, belum. Baru durasi Belum ya, doang. belum. Baru durasi doang. Belum. Oh, Aduh, seruput minum dulu, cantik seruput ya. dulu. Aduh. Genrenya Bisa boleh santai punk rock gitu ya, kan? minumnya cantik juga. Kelingkingnya itu ngetril. Kelingi. Oke, jawab. Tadi apa? Nah, kan? Kenapa bikin lagu siapa sama kenapa durasinya segitu? Judulnya juga. Judulnya juga. Lagu kebanyakan saya. Oke. Kebanyakan saya. Tapi ada juga Pengalaman yang lo ketiga. berarti ya, pengalaman Iya. Maes ya. Ya, terus kalau misalkan durasi pendek tuh emang konsep. Emang konsep. Konsepnya Jadi gitu. Panjang-panjang juga. kalau misalkan komedi diulang-ulang nggak lucu nanti jadinya. Iya. Iya, paham. Paling Kayak misalkan tiba-tiba saya make anting lagi nih. Ah. Tiba-tiba wah masih bohongan nih terus udah 4 Nggak kali. lucu. Nggak lucu. Nggak lucu. Disuruh turun panggung kali kalau kayak gitu ya. Iya. Santai. Bum, kemarin kan gue ngobrol sama Slang. Katanya mereka tuh suka sama lagu-lagu kalian, gimana perasaannya Bum? Gila. Wah, terharu sih. Coba mana terharunya? Ada bumbum coba bim-bim tunjukin berarti. terharunya, Bum. Ada bumbum bim-bim jadi om. Di sini terharu. Sama kemarin sempat juga dipuji sama Vincent Desta gitu, katanya gimana tuh ceritanya? Jadi Sama Soleh Solihun ya. iya. Jadi awalnya gini, kita Tadi dulu nih. Nih, lihat tuh videonya Orang aja. mau ngomong. Ya, Lihat orang mau videonya nih. ngomong. Bener Lihat nih. videonya. Kan kita Coba mau kita cerita. lihat dulu. Oke, lanjut, Mas. Gimana? Tadi dia ngajak ngomong gua ngomong kagak diwaro. Boleh ini. Tuh kan, ngambek kan? Gue tadi lagi nunggu air golak udahan. Ini bukan air, Om. Jangan dikasih Oh, tahu. jangan. Oh, jangan. Ini Oh, buat iya. Apri. Surprise. Dikasih tahu lagi. Ya, Lanjut, jauh Mas. dong. Jadi ceritanya kita waktu itu balik lagi kita lagi di Pamulang waktu itu ada acara kita sama Johnson. Terus abis itu Johnson ya kenalan Johnson main di konser SID 3 dekade. Superman is Dead. 3 dekade. Terus kita mau ngasih CD ke Johnson. Ngasih CD ke Johnson dah tuh ke backstage ya kan. Terus ada Om Soleh lewat. Terus papa cuma kayak itu Om Soleh. Itu Om Soleh tuh. Oh iya, ya udah kan. Tiba-tiba dia kencing cabut. Terus sama namanya balik-balik, udah apa? Udah dikasih gitu, udah dikasih. Akhirnya nyampe ke Om Soleh. Di review, diomongin ke Fixtape, akhirnya kita ke Fixtape ngobrol sama Om Vincent bla 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 gitu dah. Oh, karena itu. Iya. Viral. Cerita singkatnya jadi kita harus terima kasih ke Johnson. Berarti Ya, terima kasih. karena ketidaksengajaan semuanya ya. Iya, emang tiba-tiba aja Om Soleh lagi ada di backstage SID. Terus kayak, Om Soleh tuh, iya udah, terus balik-balik, udah dikasih apaan nih gitu. Oke. Tapi bro, tadi kan ngelihat dari performnya udah menjiwai banget kan, udah sah lah untuk dibilang band punk rock sebenarnya. Yes. Itu kalian belajarnya dari mana sih kayak gitu? Kalau gayanya. Gayanya dan Jangan alat gayanya musiknya doang juga. dong. Oke, Mainnya juga mantep tuh. Kalau saya emang main musik dari umur 2 tahun. Main drum dulu awalnya. Terus hijrah, maksudnya pindah ke gitar. Habis itu udah deh sampai sekarang gitar. Terus kalau lu? Kalau Jalil gimana Jalil? Ya jalan lu udah. Kalau saya dari SMP, SMP kelas berapa? Kelas 2 kayaknya ada. Itu les atau gimana? Main gitar doang, gitar biasa di rumah, otodidak lah. Les. Otodaidak. Itu Daide. Otodidak kan? Iya, Otodidak. di kelas SMP itu sih. Oh. Kelas 2. Terus SMA kelas 1 ya. Satu akhir itu. Mana gua tahu. Ngajakin ngeband, Ah. main bass, ya udah belajar bass juga. Gimana perpindahan dari gitar ke bass kan Ya, mudah aja sih, Pak. Kan mudah aja sih. Siapa sih yang nyuruh Lil? bass itu kan sebenarnya 4 ya. Jawab dulu Siapa yang ngajarin nyuruh Lil? tuh? Siapa yang ngajarin bass Lil? Dari apa? Ngajarin bass? Si Ya lu mah Bum. sendiri ya. Si Bum. Si Bum. Bum gimana Kalau Bum? Bum. Kalau saya dulu Bisa awalnya main gendang gitar. gimana ya? Bukan gendang, Gendang. beda itu. Tamborin. Aduh, flashback ke SD lagi. SD dulu pernah manggung main drum ya kan. Mas, Terus ya, tadi wih dulu, gila lu main gendang ya. Oh iya, enak silakan nih live. Ya. Dulu main gitar, sempat diajarin sama omnya Mahis juga. Iya, Nggak usah belajar. sedih, biasa aja. Nggak Tetap sedih. semangat. Masih terharu tuh. Oh, Enggak. Orang sedih dikasih ini. Ya habis itu Mahis ini ngajak main drum gitu, ngeband. Main drum aja lu gitu. Terus kamu mau coba alat musik yang lain nggak? Siapa tahu kayak si Jalil kan dari gitar ke bass. Aku juga dari gitar ke drum. Oh, dari gitar semua berarti basicnya ke basicnya drum. Gitar adalah basic Berarti ini semuanya. belajarnya semuanya sama Mahes. Berguru pada Mahes. Eh, Mahes dari tadi gimana? gila hormat banget ya. Iya benar dijawab dulu semuanya berarti belajarnya sama Mahes. Ya, Iya sama saya bilang Mahis gitu. ya. Nih jawabnya mau enggak deh Pak. Gengsi Pak biasa. Kalau Terima kasih. kalau kalian sendiri kan ini masih sekolah ya. Terus itu bagi waktu antara kesibukan band sama sekolah. Ini harusnya jamnya jam sekolah nih. Iya, Kita lagi Pak. belajar nih. Aduh. Tenang, terima kasih TKA.
Maaf ya untuk Bapak kepala guru, sekolah dan Pak iya. Guru Nggak apa. masing-masing sekolah. Nggak apa Terima Om, kasih Tante dikasih lagi TKA. Lagi TKA TKA. apa? TK itu apa sih? Apa sih Lil? TKB. Ya gitu. Gitu, Apa gitu ya lah. itu? Tes gitulah. Oh, lagi tes. Semester, Pak, ujian ya? Jadi kita pada PJJ, pelajaran jarak jauh. Yoi. Online. Paling cuma ngerjain tugas nanti. Gampang aja dong Gimana? berarti, pasti diizinin dong sama Iya, guru. masih, tapi emang kalau biasanya kalau bagi-bagi waktu emang jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh emang udah mesti mereka ada di rumah, nggak mungkin nggak. Jumat pulang sekolah. Jumat pulang sekolah mesti udah ada, mungkin. Base camp ya, base camp ya. Base camp. Terus abis itu kalau latihan atau manggung tiba-tiba di hari biasa kayak misalkan ini tiba-tiba kayak gini misalkan ya. Ya dispen. Jadi, Bu, maaf Bu, saya pengen ke TV One. Oh ya udah, oke gitu doang. Oh gitu doang? Iya, udah Easy gitu. banget ya. Karena udah tahu juga gurunya. Karena udah tahu juga band punk gini kadang-kadang saya ke ruang guru diterakin maling. Iya, sesuai sama judulnya. Iya. Guru-guru itu tapi paham. Band punk rock paham. Paham. Paham sih. Guru saya malah ada yang punya band juga gitu. Oh mantap sih Makanya kalau gitu. asik. Tapi sebelum kita lanjut ini Pak ada Randy, fun Pak Randy. fact dari band ini di mana Kreatif banget, Pak. ya betul sekali. Apa Ya lanjutin? kenapa? Mainin pang, Pak. Itu dibaca. Ada di belakang, Pak. Lagi, Saya ngeliatnya di sofa, Pak. Sabar, aku bacain. Bobo. Maes duduk, Maes. Kreatif memainkan genre punk menjadi musik dengan lirik yang sederhana dan kocak. Oh. Gimana tuh? Sesuai sama judul tadi kan? Dengerin dong kalau tantenya Iya. lagi ngomong, dengerin dong. Maaf, tante. Nanti Om galak nih. Ngancem dia mainnya. Gimana? Itu bener ya berarti ya? Bisa dibilang Kocak. begitu. Kocak. Terus juga Alex orang apa yang tadi? nilai ya? Kreatif, katanya deh, mantep. Nggak tahu ya kita mah ngeliat dari orang bukan kita. Kita yang main. Tapi selama ini ketika para pemirsa atau para penonton nonton kalian gitu ya dengan lagu yang kayak gitu, gimana sih responnya? Kan simpel banget lagunya. Apa ya? Nggak pada mosing aja sih paling. Mosing. Mosing. Pada kalau untuk ibu-ibu yang nonton nggak tahu mosing, joget-joget, Joget-joget. saling berbenturan ke tubuh satu sama lain manusia. Tapi bukan kekerasan ya. Bukan Bukan. kekerasan. Oke, Abis itu baikan kok Bu. Abis itu baikan Baikan, kayak, baikan. weh bang, sorry ya. Iya, gitu Eh doang. guys, kalian dari mana sih? Dari tadi. Ada? Ya. Kalau kan Lagian nanyanya nggak jelas dari mana Iya. bapaknya. rumahnya, bocah-bocah mana? Bekasi. Bocah Bekasi. Asik, sama dong sama. Bekasi tuh kalau ketemu udah mau kayak Wakanda. Gimana? Gini doang nih. Aku nggak mau kayak gitu, Ya. Di sini Cobain. di sini ada kumis. Nggak mau. Coba bunik. Jelek, Pak. Please lah, Kasih tolong kamera jagain aja. match aku lah. Berarti di sana banyak begal nggak? Hah? Begal. Hah? Begal. Ini paling. Ketahuan langsung ditangkap abis ini ya. Iya. Nggak, Pak. Tapi Bohongan, Pak. tapi ngomongin masalah begal nih. Ini selanjutnya juga ada yang berbau-bau begal. Oh iya? Iya. Apa, udah siap-siap apa ini? Meskipun Udah parasnya sajam? doang, tapi kita lihat dulu nih video yang satu ini nih. Oke. Emang beda ya bridgingnya ya. Kreativitas berbuah inovasi. Mungkin itu bisa disematkan kepada seorang seniman asal Pekanbaru yang bernama Alvin. Ia adalah seniman pembuat topeng prostetik di Indonesia. Bang. Dengar-dengar topeng anti begal lu viral tuh. Topengnya ini memiliki tampilan yang menyeramkan. Seperti satu topeng yang diberi nama Mbah Jambrong. Karya seni sekaligus inovasi anti begal. Ngomong aja bang. Nggak berani bang. Kan serem banget. Iya, serem ini. Seperti apa sih sosok seniman pembuat topeng prostetik ini? Dan sudah berapa banyak karyanya yang mengusung tema menyeramkan? Penasaran banget kan pemirsa? Jawabannya hanya ada di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pagi seru. Pasti seru. Harus hati-hati dong. Bapak siapa, Pak? Pak RT pak. Sebentar. Ini mukanya yang sering ada di TV nih, Pak. Wanted. Bukan kalau orang Hah? pak. Topeng doang. Saya Pak RT pak. Bohong Bapak, yang benar. Lagi Ampun, bindeng. Pak. Bang. Gak Bisa apa lagi? Ini Bapak juga pakai ini di topeng. sini. Biar kayak sinetron minta Pak. Ini Bang Alvin namanya. Memang yang diundang ke sini. Mukanya begini banget, Pak. Habis operasi sih pak. Coba dong. Ya Allah. Coba dibuka dulu aslinya kayak gimana? Wah. Topeng doang. Duduk. Pakai aja, Pak. Pakai aja mendingan, Pak.
Iya, jangan. Mau gimana nih? Nggak muat nih. Panggung. Nah, ini tuh Bang Alvin yang sering buatin topeng. Topeng. Jadi kalau Yunike banyak mukanya, ini yang buatin. Iya. Sembarangan banget di bawah mulu. Bang Alvin keren. Terumpak Siti. Tadi Makasih, saya Bang. keder bang. Saya pikir itu aslinya tadi. Aku pernah denger nih, namanya yang topeng anti begal itu bukan sih? Iya, Mbak, betul. Topeng Serius? anti begal ya. Tapi ini beneran anti begal, Bang? Sebenarnya Pernah dicoba? awalnya iseng, ternyata jadi tren jadi ya. Oke, pernah dicoba nggak, Bang? Nakut-nakutin begal? Pernah banyak teman-teman tuh kadang-kadang jalan malam pakai topeng supaya lebih aman gitu. Tapi Ya nggak begal gimana nggak takut ngeliat yang kayak ginian. Bang Alvin mungkin bisa dijelasin nih. Karya-karyanya ada berapa yang dibawa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asli. Ya Allah. Ini boleh jelasin Bang? Ini mau ngebegal nggak jadi jadi nih. kita bawa beberapa, ada 5 kebetulan. Salah satu tadi ada topeng anti begal. Oh, itu yang anti Bang begal. Jambrong namanya. Oh, Oh Bang ada Jambrong. namanya, Iya. Mas Sena. Oke. Siapa Pak namanya? Bang Jambrong. Ya, ini ada Bang Toyib, dia jual bakso biasa nih Bang. Oh, ini Bang Pakai topi tadi ya. Karena pakai ini ya. Oke. Bang Toyib. Terus? Biasa jualan bakso. Oke. Abis itu ini siapa namanya? Lupa sih Bang. Coba kenalan dulu, Bang. Kenalan dulu, Bang. Kenalan. Siapa Enggak, tahu nyaut ini ya? tuh memang dibikin untuk menghindari begal atau gimana sih? Jadi yang sampai yang anti begal itu yang satu nih Mbak. Apa Bang? Selebihnya kita bikin sesuai imajinasi aja gitu. Untuk kebutuhan? Untuk kebutuhan konten kreator, industri perfilman, rumah hantu juga kita bikin juga. Ini dibikinnya kayak gimana? Inspirasinya dari mana? Kebetulan basic saya sama abang tuh kan pelukis. Jadi awal tuh ada tantangan buat bikin suatu wahana rumah hantu. Awal mulai di tahun 2017. Akhirnya iseng-iseng kita bikin sampai sekarang keterusan. Oh, gitu. Mama I. Guys, lihat kan? Ini bukan dongeng, kenapa malah tidur? Lu mau bubar apa gimana sih? Mike Tyson. Ini lihat dulu dong, ini kalian pasti suka komentari nih. dong. Pasti keren. Lihat dulu, ini mana yang paling kalian suka? Ini sih. Jangan ditutupin dong, pemirsa. Jangan ditutupin dong, nggak kelihatan dong. Yang ini sih. Nih yang ini nih. Jangan ditutupin. Sini, nih. Oh yang situ. Gimana nih kalian ngelihat yang kayak gini? Takut pakai peci Om. Iya, konsep itu konsep. Habis haji. Ini umur berapa Om, yang begini biasanya? Ini 75 Om. Udah Ini tapi akhir-akhir. bahannya dari apa sih nih? Bahannya yang kita bawa ini dari latex. Bang, Ah. tapi kalau kayak gini tuh, ini tuh kalau gini harganya berapa sih, Bang? Dijual nggak, Rata-rata sih kalau yang udah ada master cetakan tuh dari 400-an sampai jutaan. Tapi kalau kita custom dari awal tuh lebih mahal. Bang? Custom dari awal tuh Karena maksudnya, lebih apa namanya tuh handmade ya permintaan si customer tadi. ini Bang, itu Bang. Bisa. Nih mungkin Bang Alvin mau ngelihat antara yang udah pakai topeng sama yang enggak sama tuh. Serem Bang, pakai lagi. Pakai lagi. Pakai Bang. Ini udah dipakainya di mana aja nih? Di film-film udah belum? Kebetulan film layar lebar udah pernah dipakai film Danur. Oh Danur. Ya horor, habis itu Asih juga ada. Oh, horor Kebanyakan semua film berarti. Danur yang horor lama ya. Om. Danur yang lama atau Yang kedua. Yang kedua. Iya. Bikinan Om lagi gua. Iya, benar. Bang, tapi ada yang pesan nggak sih Bang kalau di luar negeri gitu, request-requestan? Ada buat Saya mau bikin topeng wahana. setan gitu. Maes, Sampai siapa tahu film mau juga bikin ada video di klip. luar. Sampai film keluar juga? Bener ada film-film lokal. Kenapa? Bang, ini kan realistis banget nih. Ya kelihatannya. Ini pernah disalahgunakan nggak sih Bang? Jadi hampir setiap hari tuh banyak oknum kayak buat verifikasi wajah gitu loh. Verifikasi wajah apa tuh? Jadi mau Face ID. Face ID buat apa namanya? Verifikasi Face ID. manipulasi lah buat Oh, bisa ya kayak gitu ya? ngerekam, verifikasi. Jadi kadang tapi kebanyakan kita tolak sih Mas karena kan udah salah guna gitu. Orang ini ke detect nggak Om? Ini yang ini. Nggak ke detect kan? Tapi berarti Dukung dong. Oke. pesanan-pesanan kayak gitu tuh Ya. bisa dibikinin ya? Bisa, Orang luar sesuai pun bisa kemauan, bikin ya boleh, sebenarnya. Bang pernah ada yang request muka sendiri gitu nggak Bang? Kayak saya mau dong dibikinin topeng muka saya. Ada. Serius ada? Ada kadang-kadang mereka buat mengingat apa yang udah nggak ada gitu buat keluarga orang tuanya pernah buat bikin sama orang tuanya. Oh, tapi yang kalau sejauh ini yang paling unik requestan yang kayak gimana Bang? Oh, banyak sih yang aneh. Bang Alvin. Ya. Terusin dulu tadi. Oh ya terus Ini Mang. Udah dipanggil-panggil aja. yang bentar aneh doang. tuh banyak buat maaf nih buat para kriminal pernah buat memalsukan wajahnya. Wah, kacau. Cuma ya karena kita saking tahu dan takut juga Mas ya.
Jadi kita tolak secara halus ya. Oh itu request yang paling aneh Padahal ya? duitnya lumayan sih mas. Waduh. Mencapai berapa? Coba susah di juga sih. Bisa nggak dia nawarinnya berapa? Om kalau bikin, oh iya boleh. Lumayan sampai Sama, Bang. ada pejabat sorry. Ya? Banyak pelaku-pelaku kayak gitu malah mereka menggandakan budgetnya buat bikin wajah 2 kali mereka lipat kadang-kadang. Iya. Wow. Bang Alvin, tadi Bom nanya katanya, dia mau pesan muka Amis Daud, bisa nggak? Oh bisa mas. Bisa bos. Nanti tinggal kita cetak aja ntar. Satu musik. Pak mau nanya Pak. Iya ya. Mau nanya. Kayak Tapi kalau- murid nih. Kayak murid, Sama Pak. aja. Ada masih murid, Menggambarkan masih banget. belajar. Kalau misalkan bikin satu tuh berapa lama? Maksudnya kayak dari kan awal. molding ya berarti ya. Ada Iya. bikin cetakannya dulu sampai jadi ya udah jadi kayak gini. Gimana? Berapa lama? Proses custom tuh kita tuh dari mulai sculpting, habis itu bikin molding segala macam tuh satu topeng tuh mau hampir 1 bulanan pengerjaannya. 1 bulan. Nah, ya, yang mahal itu maka bikin dari awal itu mas. Tapi kalau misal udah ada cetakan, itu 1-2 jam tuh bisa kita bikin satu topeng. Oh gitu. Ya kuncinya di master cetakan tadi gitu. Oh iya. Yang, Yang paling tuh- lama ya? Hah? Yang paling susah, yang paling bikin lama tuh bagian apanya berarti Bang? Ngukir wajah di clay dia. Oh, Kayak oke. kalau buat pahatan tuh di kayu kan. Nah, kalau kita di clay sebelum jadi topeng tuh yang paling lama di situ. Ini semua berarti 1 bulanan yang dibawa ke sini. Ya rata-rata satu topeng tuh buat customnya 1 bulanan kurang lebih. Om, Kerjain mau sendiri. nanya, Om. Ini yang paling lama buatnya yang mana Om? Yang ini. Mama. Kalau dari semua ini paling lama tuh yang ini nih. Ini Susahnya lagi di mana viral tuh? jadi tukang bakso deh ini Yang kemarin. tukang bakso, Bos. Kenapa? Paling lamanya, paling sulitnya di mana memang? Di pecinya mungkin. Gigi bukan lebih Iya. ke ya detail sama Giginya ya? giginya. Detail Kelihatan sama lagi nih gigi. susah nih. Oh, Itu belum gosok gigi sih mas ya, udah. Iya. Salangin. Gigi Lama banget membantuin. kurang inisiatifnya ya. Tadi ngomongin masalah Oh, iya. lama prosesnya. Ini kalau lagu dari Sukses Lancar Rezeki ini berapa lama sih? Bikinnya? Yang simpel kayak gitu? 5 menit, 10 menit. Oh iya serius? Serius. Secepat itu? Secepat itu. Jadi kayak tiba-tiba di kelas waktu itu pernah dapat di kelas lagi ngajar guru ya udah HP di kolong ngerekam. Udah jadi gitu doang. Oh. Kalau sekarang bisa bikin lagu buat PPS apa lagu buat topeng ini gimana nih? Gimana? Bisa, cepetan masih ada waktu nih. Bikin jingle dong nanti, jangan dong. Iya. Udah pokoknya. Bang, ini topeng yang paling mahal yang mana? Tapi jawabannya ditahan dulu. Setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Pasti seru. Tetap seru apa? Seru. Ya ampun, enak banget. Makan yuk. Tapi yang ngomong dia serem jadinya ya. Udah lucu lagi tuh. Ini Jadinya Bang nggak Mai udah nafsu. kayak Heeh. begal beneran. Keren pastinya topengnya. Iya. Ini Lebih takut, lebih serem nih. Lebih serem. Bang, ini rata-rata berapa sih harganya bikin kayak gini? Kalau yang udah ada cetakannya kita jual dari 400 ribuan sampai jutaan. Kalau Cetakan yang tuh udah ada, maksudnya cetakan apa? Yang Bang? tadi jadi kalau ada cetakan tuh enak tinggal tuang jadi. Yang mahal itu tuh yang bikin dari nol yang custom. Ini semua custom berarti ya? Iya, tapi udah ada cetakannya semua gitu. Oke, kalau custom paling murahnya berapa itu Bang? Ya 400 ribuan. Ah, 300 lah. Kok jadi nawar? Sorry. Om yang ini topengnya nggak skincarean Om. Jerawatnya udah matang Iya, ya? jerawatnya udah mateng. Bang, Udah dia. Saya Bang, bisa kalau dulu. tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih belakang kita kan. Katanya mau ngasih topeng nih. Oh iya, serius? Oh my God. Yang mana Om yang mau dikasih? Harusnya anak band tuh lebih kreatif pakai topeng biar lebih sangar. Coba Bang Alvin mau memberikan sesuatu untuk Kayak cocok yang lebih tua, Mas. Yang lebih Walaupun dewasa tua ya? tapi yang pakai kan anak muda. Bener. Diterima dulu dong, Jadi terima dulu dong. Oke, filosofinya ya di luar kelihatan tua tapi jiwa mudanya masih ada. Iya, bener. Gonjreng. Boleh serah terimanya dulu Ayo dong, Mas. silakan, Mas. Asik. Tapi ngomongin masalah karya. Terima beneran. Udah. Oke, sesi foto udah selesai. Terima kasih. Weh, ini top banget nih. Mas dapat cendera mata dari Makasih, Bang Alvin. makasih. Makasih Om Alvin. Ini ada pertanyaan yang paling penting nih di akhir. Lu jangan nakal ya di rumah ya. Iya. Kan lu yang make gimana sih? Pertanyaan yang paling penting adalah Apa? ini kan sama-sama seniman nih, yang satu seniman musik, yang satu seniman topeng ya kayak gini. Kalian gimana sih caranya biar nggak kehabisan ide ketika berkarya? Kalau saya Pak ya. Enggak, bukan itu. Apa ini namanya? Satam. Bang Alvin dulu, jawab Bang. Yang pasti kita kalau bisa harus bergerak terus sih, Mas. Walaupun harus iya produktif. Soalnya kalau kita berdiam diri itu kadang-kadang jenuh dan
kurang ada ide keluar. Jadi kita walaupun nggak ada orderan, tapi tetap kita berkarya atau bikin sesuatu yang baru terus gitu. Oke, biasanya dapat inspirasi berarti dari mana tuh Bang? Kadang saat di kamar mandi sih, Mbak. Oh, itu sering tuh ya. Saat bertapa di kamar mandi. Gak beda jauh. Girang banget kayaknya sama banget ya. Jadi kalau dapat imajinasi langsung kita kerjain biasanya, Mbak. Oke. Soalnya takut lupa gitu kan. Sketchbook bawa kemana-mana nggak Om? Hah? Sketchbook, buku sketsa dibawa-bawa kemana-mana? Iya. Terus di kamar mandi. Sama ya voice record juga kadang-kadang apa mau dibikin biar nggak lupa gitu, Mas. Iya, iya. Sambil kita ngobrol sama Bang Alvin nih, Iya. kita pengen juga lihat perform terakhir nih dari Mau. SLL. Saya siapin, Pak, ayo. Yes. Pakai topeng kayak gini ya, kita mulai. Let's go. Gue nggak bisa pakai topeng kan, gue pakai kacamata. Ya udah, lu nggak usah pakai topeng. Nggak kelihatan ntar. Nah, ini nggak ada yang mau pakai nih. Ya udah. Sambil SLR siap-siap nih ya, Bang Alvin. Ya. Pengen nanya juga dong, gimana sih pesan-pesan ke mereka untuk tetap kreatif terus nih? Yang pasti jangan Selain takut. dari kamar mandi Oke. ya. Oh iya. Yang pasti jangan takut menciptakan sesuatu yang baru, buat aja terus. Apapun yang kamu senang ya segeralah dinikmati dan dibuat itu aja sih. Kalau Bang Alvin sendiri proses dari nol sampai sekarang bisa mahir bikin topeng ini berapa lama? Prosesnya sih berjalan sih Mas. Yang pasti dari tahun 2016 kita mulai buat rumah hantu sih awalnya. 9 tahun tuh udah cukup Iya, panjang ya untuk buat- mematangkan konsep kayak Oke, gini. oke. Makasih banyak Bang Alvin. Udah siap, Oke, Pak? terima Oke, kasih. udah siap ya? Udah siap. Oke, kita langsung dengarkan Sukses Lancar Rezeki Ya. Maling. Let's go! Jangan lupa besok pemirsa, kita masih ada di jam yang sama. Maling.